awas banget. Ada hal yang tidak kendala. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya. Sarang tawon. So, sama kalau yang masih ingat dengan raut muka saya, kalau dulu sih unyu-unyu ya, kalau sekarang udah tua. Betul, jadi yang darurat kebakaran itu 113. Nah, itu ya, 113 betul. Dan tadi itu adalah kode center kota Bandung. Kalau Bapak yang 112 sah. Ingatnya 113 sah, 112 sah. Nah, 112 itu lebih ke umum. Ada KDRT, ya. Kelurahan itu ada pos perkelurahan. Bisa responnya 5 menit. Dari Texas itu seperti itu. Yang namanya kota sektor, mobil pemadam itu 15 menit. Jadi telat ke pemadam. Telat itu 15 menit. Satu, percaya Tuhan. Kedua, percaya diri. Yang ketiga, percaya Allah. Percaya Tuhan. Berdoa kayak tadi kan, ya Allah ya Tuhan lindungi kami, sehatkan kami dan sebagainya. Doa terbaik. Yang ketiga, percaya diri. Lamun orang harus berdoa, ya. Terus orang sering terlatih, dilatih, terus berdoa teh mun aya naon, geus aing mah siap, aing geus terlatih. Geus paham teh apa? Percaya diri ya. Terus percaya Allah. Nah, itu percaya Allah nanti akan sok apalkan. Bahwa alat ini harus selalu aktif. Apa ciri aktif? Kalau alat ini memang dalam tabung ini dinyatakan semuanya oke, berarti alat itu adalah aktif. Percaya alat. Ya, gas, cairan, dan padat. Jadi pusat ada punya, gak masalah. Bahan kedua. Togengkeun sangigirkeun keluarga bebas. Semaumu, ayo. Tong sila, dek botram eta mah. Ya. Kalau segel seperti ini, susah ya. Nah, cara penggunaan ini ya, tangan kiri memegang handle bawah. Ini handle ada dua kan, atas dan bawah. Jangan dipegang dua-duanya. Nah, ini kalau dipegang bawah, ini enak longgar. Tapi kalau dipegang dua-duanya, susah. Nah, langkah pertama. Langkah kedua, tarik pen pengaman. Kalau yang segelnya seperti ini gampang. Lepas. Nah, langkah pertama nih. Lepas. Setelah segelnya lepas, kalau yang kidal, yang tenaganya di kiri, masih tetap tangan kiri. Miringkan alat ini, lihat kemana nih petunjuk untuk membuka, ke atas kah atau ke samping kah? Ini ke atas, ambil nosol paling bawah biar gampang. Nah, arahkan, berdirikan tegak. Ini arahkan 50 atau 40 derajat seperti ini ya. Setelah ini tes tekanan. Saya contohkan ada banyak ya, contohkan satu nih. Nah, berarti percaya alat aktif, baru berdiri. Tadi di 5 meter kan? Karena jangkauan 3 kilo ini sampai yang 5 kilo ini di 5 atau 6 meter. Kalau dari 7 dari 8 meter gak akan nyampe. Jadi ini jarak jangkau tembakannya di 5 meter. Tadi pegang handle, tarik pen pengaman, geser, lepas tangan kiri. Karena kita akan mengandalkan tangan kanan. Tangan kanan. Miringkan, tetap ambil lagi. Nosal paling bawah, angkat, berdirikan tegak, sama. Tes tekanan lagi, ya. Berdiri, arahkan ke sumber api. Jarak terdekat 2 meter, jarak terjauh 5 meter. Kalau pemadaman di dalam ruangan, perhatikan arah angin. Kalau pemadamannya hanya satu titik, arahkan ke titik api tersebut. Tapi kalau apinya merambat panjang, lakukan pemadaman sistem menyapu. Dari kiri atau dari kanan silakan. Yang terpenting disapu tuntas, jangan ada yang kelewat. Dan kencang, keras ya. Ini harus diputar. Nah, putar, lepas. Kalau kidal masih tetap ini, kalau tidak kidal, lepas yang kirinya. Kanan masuk, ambil lagi, arahkan lagi, ambil 50 atau 40 derajat. Ya, tujuan 40 derajat kalau kita lurus gini, pas ke kanan, takut ada orang lewat, jos kena matanya. Tapi kalau 40 derajat lewat, apalagi jangan seperti ini. Dia ngomong gede. Pas jos kan matanya buram, sana nyamperkeun. Nah, jadi ini
form di Indonesia ya. Oke, paham Pak ya? Sekali lagi. Tangan kiri pegang handle bawah. Tangan kanan narik pen pengaman. Nah, pindah tangan, set. Nah, ambil, selang. Tes kanan. Berdiri, arahkan ke sumber api, jarak terdekat 2 meter, jarak terjauh 5. Kalau apinya 1 titik, hantam saja. Tapi kalau apinya merebar panjang, kita cara menyapu, jangan kelewat. Jadi kurang sudah dipapai. Set. Terus didorong apinya sampai tuntas. Kita coba nanti bikin api rambatan ya. Jadi peluk, apinya disalamin. Ampura air pariman mana? Jos ya, dekat sekali. Nah, makanya di sini harus melindungi aset kita, melindungi jari, tangan, muka kita, kumis terutama. Isi beak sebelah, ya. Oke ya. Nah, ketika sedang jalan, oh kebakaran, nggak ada apa. Oh selimut tetangga tuh ngalumuk belum cuci, ambil. Nah, di sini ada 2 cara untuk melindungi aset kita. Yang pertama, ambil ujung sama ujung. Nah, ini kan masih nongol-nongol jari ya. Kalau nutupin api, terbakar. Maka lindungi jari kita. Set. Nah, tutup. Ini kalau udah mendekat api, jangan keluar sikut, harus ke dalam. Itu yang ke-1. Yang kedua, bisa seperti nari. 4 jari di belakang, nanti ibu jari menghimpit karung. Nah, masukkan ke sini. Kita coba kuda-kuda lagi ya. Sisakan 10 cm ya, kanan kiri. Nih, himpit. Ini jangan dilekuk lagi, tetap terlentang, balik. Set. Takut ada sambaran api dari kanan, dari kiri, lipat dulu. Nah, udah ya, udah seperti ini. Baru kita jalan. Jalan jangan seperti ini. Di sana ada api, masuk jas, diumumkan tadi di masjid. Karena kita masuk api 9%. Ibu bapak semua di rumah punya gas. Memasak pakai gas. Dan sampai saat ini masih ada orang yang takut dengan yang namanya keberadaan gas ini. Takut apa kira-kira? Takut apa? Takut apa? Aman. Jadi 2%-nya bisa terjadi. 88% nama gasnya bocor. Dan itu ada sumber teori api. Gas bocor, datang sumber panas. Karena itu ruangan confined space, ruangan sempit. Ketika gas kumpul di suatu tempat, maka di sini kita ada tips ya. Tidak boleh dan yang boleh. Yang tidak boleh ketika bau gas, menyalakan listrik yang mati, mematikan listrik yang nyala, atau membuat sumber panas lain dengan korek api atau penerang langsung api. Gak boleh kalau bau gas. Yang tidak boleh. Yang diperbolehkan, ketika bau gas, buka ventilasi kita semua rumah. Kita menuju ke penyimpanan gas. Buka regulator. Kalau masih ada rojos, simpan ini keluar ruangan yang terbuka. Jangan dicelupkan ke air. Pernah ada informasi yang dicelupkan ke air. Nah, kalau celung ke air, itu gasnya buk. Seperti teteh kalau renang, terus kan itu ayo ngaku, tetap gasnya ke atas tetap. Ya, ketika buk keluar, gasnya numpang di atas permukaan air. Datang teori api tadi sumber panas menyala dengan bak-baknya. Nah, jadi gak boleh celupkan ke air. Yang benar adalah dibawa ke ruangan terbuka, simpan sampai gasnya habis. Tapi kalau mau, kalau masih tinggal sedikit, coloknya terus jadi nyoloknya ces biar kebuang. Pakai masker kayak atau jangan berhadapan dengan udara searah udara, anginnya ke sana, kita cojosin biar si bocornya ke bawah angin datang hidup kita. Itu untuk menghilangkan gas. Nah sekarang di sini kasih pemahaman, rasa percaya diri kalau gas bocor. Jadi kalau gas bocor sekarang udah gak usah lari lagi ke tetangga minta tolong, padamkan sendiri. Nih kalian bocor. Gue salah kok, dia yang punya korek tokai gak atau ini? Oke, ya. Ah, bocor ya. Ceritanya mungkin digigitin tikus atau apa, tiba-tiba si selanginya lepas. Datang sumber panas. Terjadilah penyalaan di dapur atau di depan pintu kita. Nah, kebetulan kita gak dapat keberanian untuk memadamkan, tapi berani ditendang.
Jeng, bus, lawang panco tetangga melongo, rumah kita aman. Mitoha bea. Hei, di mana kan pare-pare jeung mitoha. Imah mitoha bea. Warisan wete. Bisa wae. Oke, nah sekarang bocor nih. Ketika sedang ada di dapur, tidak bawa. Udah, yang tergampang, karena kan nyalanya di sini kan, di area aman kunci regulator. Tinggal buka kunci regulatornya. Kunci regulator buka. Nah, kalau kunci regulatornya susah dibuka, kunci regulator susah dibuka. Teori api tadi kan menghilangkan panas, menghilangkan bahan, menghilangkan udara. Kita menghilangkan bahan, gasnya bocor, bahannya tutup. Oh, bahannya keluar, sumber bocornya tutup. Nah, bahannya, teori api tadi kan bahannya ditutup, hilang apinya. Kita mah mau teori api mengendalikan udara. Tadi udara bisa direndahkan, kalau direndahkan mungkin susah nih, nggak ada alat. Ada ditinggikan aja, ditiup. Nah, tiup. Udara yang ditinggikan, ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Selang masih menempel. Bocornya tapi dari bawah tungku. Di bawah tungku. Nah, ini kan lebih gampang lagi teorinya tadi. Buka ya, Bu. Gatot. Aman ya. Di persen depan. Bisa jawaban. Itu nungguan nanya kita. Kapan? Bisa aja. Alah nangis sih buka urung kene. Gitu kan. Nungguan jawaban eta. Nuhun A. Nungguan jawaban eta. Ya. Atau misalkan mau interaksi ke tetangga. Tolong kemana? Oh tenang bunya kan rencana kok bisa nanya, mohon. Pulang tiup dulu ke ibu. Atau datang si ibu ini. Si ibu kan gemoynya. Ya, mana sih Bu? Oh ya, ambil ini aja Bu. Ya, gampang ya Bu ya. Bu sini, cobain sini. Cobain dulu. Oke, mangga ditiup juga. Oke. Tapi saya tinggal ke Mas Gak. Itu coba sekarang dibakar itu sendiri. Jangan saya tutup apinya. Cepat panas tangan saya. Tangan saya panas. Nah, iya. Panas gak? Gak panas. Kenapa coba gak panas? Padahal lama tadi saya aja. Nah, taruh. Ya, sampai menuju sumber. Lihat, ini contoh yang salah. Lihat. Ragu. Pas tutup, mundur lagi. Wah, nyerang ya. Itu ragu. Atau kita dilempar ke atas. Panas. Bum. Terus gak tepat sasaran. Itu contoh yang salah. Jadi ketika salah tadi yang mundur, jangan dilakukan, ya. Terus dilempar juga jangan dilakukan. Tapi kalau dilempar ini 50-50, masih bisa tiba tapi tersisa lubang. Ini jangan dilakukan pengangkatan. Kalau diangkat, ini akan melebar lagi sumber api. Kalau diangkat, yang benar adalah bisa cari karung lain atau digeser. Nah, kalau udah tiba seperti ini, digeser lebih sulit ya Pak ya. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan, geser, lumayan geser kita. Ya. Minimalkan udara. Kalau tangan panas bisa pakai kaki. Ini pinggirnya. Kaki pun juga kalau pakai sepatu, kalau pakai sandal juga bahaya juga ya. Berarti harus pakai kaki tangan pelindung di. Nah. Dinyatakan api padam ketika asap tidak bertekanan. Mulai mengurangnya volume asap. Cara pengambilan tidak boleh sembarangan. Digiwing, nggak boleh. Pengambilan itu harus sesuai dengan posisi tadi kita lempar, ya. Dari dulu ini ujungnya. Kalau ngambil dari sini susah tuh ya. Ada dewasa terhadap perut. Jadi kita pakai kaki kanan ke kiri boleh.
sejajarkan dengan drum paling depan. Nah, ambil ujung sama ujung. Lindungi tangan, mundur. 1, 2, baru keluar. Paham ya? Oke, nyalakan lagi dulu. Terus yang tadi, ketika ditutup mundur, nggak boleh. Yang benar adalah merunduk. Merunduk itu udah meminimalisir udara. Ya. Capek bener. Oke. Set, merunduk terus, lindungi tangan. Ya, ambil lagi. Bisa diambil seperti ini atau bisa juga seperti ini. Gak mau ngambil karena udara atau asapnya tebal. Kita membelakangi, ambil ujung. Ya. Nah. Gitu. Paham? Oke, lakukan. Kurang gede apinya. Oke. Tutupi telapak tangannya. Oke, tarik silakan. Ya. Nah, kurang itu. Oh. Nah, Dari pertama ke lain pertama. salah Ayo Bu, dampingi saya. Minyak panas Ya. dulu awal. Diambil kamu tarik. Beranian Oke, ambil ujung karung. Satu aja Bu, satu aja. Oke. Oke, lanjut terus. Ini yang sangat tinggi. Satu itu kedua. Peruntukan CO2 tidak begitu cocok di luar ruangan. CO2 itu untuk ruangan atau di combined space di salah satu ruangan. Lebih efektifnya. Kalau di luar ruangan ini kurang begitu efektif. Kita lihat contoh sekarang ya, benar gak nih saya katakan. Yang ke satu, yang kedua, cara penggunaan sama. Karena tinggi boleh kuda-kuda seperti ini. Tahan, pegang, tarik sama. Setelah ini lepas, lepaskan ini. Tuh, ini juga repeat lagi nih. Ah, ya. Nah, dipegang ininya. Pegang ininya. Jalan sudah nyampe ke TKP. Ambil jarak 2 atau 3 meter. Ini karena berat, bisa disimpan posisi seperti ini. Ya. Jangan seperti ini gini, ya. Jangan juga gini. Jadi yang benar gini. Nah, kemudian ini kan lepas atau apapun, arahkan digit ke bawah, satukan ke bawah, jos, arahkan sumber api. Paham ya? Coba saya kasih contoh sekarang. Gus, jalankan, ayo. Jongkok, tarik pet pengaman, lepas, arahkan, tes kanan, oke, jalan. Perhatikan arah. Berhenti. Tembak. Ya. Nah. Ya. Pegang, ya. Kita tarik ke kanan. Boleh, boleh. Ah, lepas dulu. awas tekanan tinggi loh. Ya, boleh. Oke, udah lepas. Ibu kidal ya. Oke, berarti ganti tangan. Ganti tangan. Tembak. Nah, di antara kan yang saya sampaikan di luar ruangan kurang begitu Efektif. efektif. Satu itu, kedua ini udah masuk ke dalam Warsa. warsa.
Ya ke luar saya, terus di dalam, di luar ruangan kurang efektif. Oke, udah Bu, cukup. Mau dihabisin coba masih ada enggak? Hah? Mau dihabisin. Coba yang satu lagi. Udah situ aja Bu, cukup Bu. Oke, tembak.